Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Anatomi Fisiologi ingin mempresentasikan seputar peredaran limfatik. Pertama-tama di sini memperkenalkan diri dulu. Saya Naila Fadirohim bersama partner saya. Saya Safatun Masuro dan sebelahnya saya Nabi Aulia Cahaya Arafah. Saya Tunggu Sermin Lahlin. Dan saya Zara Miriana. Saya Nesha Sabina. Dan saya Alif Arfan Zamaluddin. Oke, kami izin mempresentasikan tadi seputar peredaran limfatik. Oke, stop. Next ya. Untuk materi pertama yaitu adalah sistem limfatik. Sistem limfatik sendiri ini merupakan proses pergerakan cairan limfatik dalam tubuh kita. Nah, limfatik ini berfungsi sebagai sistem pembuangan sampah dalam tubuh kita, dan sistem limfatik ini terdiri dari kapiler limfatik, saluran limfatik, kelenjar getah bening, dan organ getah bening seperti amandel, timus, dan limfa. Nah, selanjutnya ada getah bening. Getah bening adalah cairan jaringan yang masuk ke dalam kapiler limfa. Kemudian dihasilkan melalui filtrasi kapiler dari plasma darah. Nah, getah bening ini juga berfungsi selain untuk cairan yang ada pada limfa ini, dia juga berfungsi untuk melawan infeksi serta membuang zat-zat yang sudah tidak dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, yang kedua ada sistem pembuluh limfa. Sistem pembuluh limfa ini dimulai dengan kapiler limfa yang mengumpulkan cairan dan protein jaringannya. Kemudian kapiler limfa ini bergabung membentuk pembuluh limfa yang mirip dengan vena dengan katup satu arah yang mencegah aliran balik arah getah bening. Oke, kemudian ada jaringan limfatik. Jaringan limfatik ini terdiri dari limfosit dalam kerangka jaringan ikat. Limfosit yang berasal dari sumsum tulang merah berpindah ke berbagai organ limfatik. Kemudian seperti kelenjar getah bening, modul limfa dan timus. Nah, jaringan limfatik ini berpindah ke berbagai organ limfatik seperti yang tadi, kelenjar getah bening, nodul, limfa dan timus. Kemudian di sini mereka aktif dan berproliferasi sebagai respon terhadap infeksi. Kemudian ada noda dan nodul limpur. Noda sendiri adalah kelenjar getah bening dan nodul adalah terdapat di massa jaringan limfatik. Kelenjar getah bening ini lebih besar, terkapsulasi dan berlokasi di sepanjang jalur pembuluh limfa. Nah, kalau misalnya nodul ini kebalikannya dari node. Kalau nodul ini ukurannya lebih kecil dari kelenjar getah bening dan tidak memiliki kapsul. Kemudian saat getah bening melewati kelenjar getah bening, bakteri dan benda asing difagosit oleh makrofag yang tetap. Sel plasma yang terpapar patogen di getah bening akan menghasilkan antibodi. Kelenjar getah bening serviks, aksila dan inguinalis berperan penting karena berada di persimpangan kepala dan ekstremitas dengan batang tubuh. Mereka melindungi tubuh dari patogen sebelum mencapai batang tubuh. Selanjutnya dari peredaran darah limfatik ada kecepatan aliran darah. Kecepatan aliran darah berbeda-beda di berbagai sistem vaskular. Kecepatan adalah berbanding terbalik ke luas penampang segmen tertentu dari sistem vaskular. Terus ada yang namanya aorta. Aorta menerima sebuah darah dari partikel kiri. Penampangnya kecil, sekitar 3 cm persegi atau 1 inci persegi. Dan darah bergerak sangat cepat, setidaknya 30 cm per detiknya. Setiap kali aorta atau arteri manapun bercabang, total luas penampang menjadi lebih besar dan kecepatan alirannya menurun. Contoh kecepatan aliran darah ibaratkan sebagai sebuah sungai, dimulai di sumber yang sangat sempit dan mengalir dengan cepat. Jika dasar sungai melebar, air menyebar memenuhi dan mengalir lebih lambat. Dan jika sungai itu menyempit lagi, air akan mengalir lebih cepat, dan inilah yang terjadi dalam sistem vaskular. Oke, selanjutnya itu ada timus. Timus itu terletak di dalam inferior kelenjar inferior. Dan sel induk timus itu menghasilkan limfosit T atau sel T. Pada janin dan bayi, timus berukuran besar dan memanjang di bawah tulang dada. Dan seiringnya bertambahnya usia, timus menyusut dan jaringan timus relatif sedikit ditemukan pada orang dewasa meskipun itu aktif.
selanjutnya ada sel induk timus itu menghasilkan limfosit T atau sel T. Fungsinya dan hormon timus itu diperlukan untuk apa? Yang disebut kompetensi imunologis yang menjadi kompeten yang berarti mampu melakukan sesuatu yang baik. Dan hormon timus memungkinkan sel T untuk berpartisipasi dalam pengenalan antigen asing dan memberikan kekebalan. Kemampuan sel T ini terbentuk pada awal kehidupan dan kemudian dilestarikan oleh limfosit itu sendiri. Sistem kekebalan tubuh bayi yang baru lahir adalah belum sepenuhnya matang dan bayi itu lebih rentan terhadap infeksi yang dibandingkan oleh anak-anak yang lebih tua dan orang dewasa. Biasanya pada usia 2 tahun, sistem kekebalan tubuh menjadi matang dan berfungsi penuh. Inilah sebab mengapa beberapa vaksin seperti vaksin campak tidak bisa direkomendasikan untuk bayi berusia kurang dari 15 hingga 18 bulan. Sistem kekebalan tubuh mereka belum cukup matang untuk memberikan respon yang kuat terhadap vaksin dan perlindungan yang diberikan oleh vaksin mungkin tidak lengkap. Selanjutnya yaitu kan sebelumnya sudah dibahas sama Fadia tentang kelenjar getah bening yang membasmi infeksi, yaitu berkaitan sama imunitas. Jadi imunitas adalah kemampuan atau kekebalan adalah kemampuan organisme multisel untuk melawan mikroorganisme berbahaya atau pertahanan organisme untuk melindungi tubuh dan menghancurkan patogen dan mencegah penyakit menular. Nah, dalam imunitas juga dibutuhkan antigen. Antigen itu adalah penanda kimia yang mengidentifikasi sel manusia yang memiliki antigennya sendiri yang mengidentifikasi semuanya sel-sel dalam individu sebagai dalam diri kita itu. Nah, antigen itu berbentuk bakteri, virus, jamur, dan protozoa. Semuanya itu antigen asing yang mengaktifkan respon imun, begitu pula produk sel seperti racun bakteri. Dan terkadang sistem kekebalan tubuh salah bereaksi terhadap bagian tubuh itu sendiri dan penyebabnya autoimun. Nah, selanjutnya itu ada imunitas itu sebenarnya dibagi jadi dua, yaitu imunitas bawaan dan imunitas adaptif. Imunitas bawaan itu memiliki beberapa aspek, yaitu anatomis dan hambatan fisiologis, fagositosis dan pertahanan lainnya, sel dan sekresi serta reaksi kimia termasuk peradangan. Hal ini tidak terpisah dan berbeda. Udah. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai sel pertahanan. Sebagian besar sel pertahanan kita adalah sel darah putih, makrofag, baik yang menetap maupun yang berkeliaran, memiliki reseptor terhadap patogen dan merupakan fagosit yang sangat efisien. Selanjutnya itu komponen imunitas. Sel pembunuh alami selain beredar di darah, tetapi juga ditemukan di sumsum tulang merah, limpa, dan kelenjar getah bening. Mereka merupakan sebagian kecil, sekitar 10% dari total limfosit, namun mampu menghancurkan berbagai jenis patogen dan sel tumor. Selanjutnya itu pertahanan kimia. Bahan kimia yang membantu tubuh melawan infeksi termasuk interferon, komplement, dan bahan kimia yang terlibat dalam peradangan. Peradangan merupakan mekanisme umpan balik positif yang dapat menjadi lingkaran setan kerusakan dan kerusakan yang lebih besar. Hormon kortisol adalah salah satu. Singkatnya, kekebalan bawaan tidak spesifik, selalu sama, tidak menciptakan memori, dan tidak menjadi lebih efisien jika terpapar berulang kali. Oke, next selanjutnya ada bagian adaptif imunitas. Jadi beradaptasi berarti menjadi cocok, dan imunitas adaptif dapat menjadi cocok dan merespon hampir semua antigen asing. Imunitas adaptif bersifat spesifik dan dilakukan oleh limfosit dan makrofag. Mayoritas limfosit adalah limfosit T dan limfosit B, atau lebih sederhananya sel T dan sel B. Jadi adaptif imunitas itu yang pertama itu pembentukannya pada embrio. Sel T diproduksi di sumsum tulang dan timus. Mereka harus melewati timus. Tempat hormon timus menyebabkan pematangannya. Jadi sel T kemudian bermigrasi ke limpa, kemudian kelenjar getah bening dan kelenjar getah bening. Terus tempat mereka ditemukan setelah lahir.
Kemudian T diproduksi di sumsum tulang embrionik. Sel B bermigrasi langsung ke limpa dan kelenjar getah bening serta nodul. Ketika diaktifkan selama respon imun, beberapa sel B akan membelah berkali-kali dan menjadi sel plasma yang menghasilkan antibodi terhadap antigen asing tertentu. Next. Kemudian ada T mekanisme imunitas yang melibatkan sel T dan sel B bersifat spesifik, yang berarti bahwa satu antigen asing menjadi target setiap kali suatu mekanisme diaktifkan. Kemudian langkah yang pertama dalam pemunculan suatu patogen atau sel asing adalah pengenalan antigennya sebagai benda asing. Baik sel T maupun sel B mampu melakukan hal ini, namun mekanisme imun teraktivasi dengan baik ketika pengenalan ini dilakukan oleh makrofag dan kelompok khusus limfosit T yang disebut sel T pembantu atau biasa juga disebut dengan sel T CD4. Oke, cukup sekian yang bisa kami sampaikan seputar peredaran darah limfatik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.